Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Destiana Putri dari kelas MJ503 dengan NIM 2002010101151. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai manajemen risiko di bidang keuangan di Indonesia pada mata kuliah manajemen risiko dengan mengambil contoh kasus gagal bayar Narada Aset Manajemen, subsensi hingga denda 4,6 miliar. Kronologi gagal bayar Narada Aset Manajemen. Mengutip laman Bareksa, Minggu 10 Desember 2023, PT Narada Aset Manajemen yang sebelumnya bernama PT Narada Kapital Indonesia merupakan perusahaan manajemen investasi yang didirikan dan berkedudukan di Jakarta. Pada 2012, perusahaan telah memperoleh izin usaha sebagai manajer investasi dari Bapepam LK. Berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam LK, sekarang OJK, nomor keputusan 09 BL-MI 2012 pada tanggal 29 November 2012. Berdasarkan catatan bisnis, Narada Aset Manajemen mengalami gagal bayar pembelian beberapa efek saham hingga 177,78 miliar rupiah. Hal ini berpotensi membuat beberapa sekuritas mengalami kesulitan likuiditas dana dan dana modal kerja bersih disesuaikan menjadi turun. Pada 13 November 2023, OJK pernah menerapkan subsensi kepada PT Narada Aset Manajemen. OJK menyemprit Narada Aset Manajemen karena perusahaan ini gagal bayar pembelian efek dan kinerja reksadananya anjlok signifikan. Produk reksadana manajer investasi itu disubsensi. Alhasil perusahaan tidak dapat menandatangani produk investasi reksadana, memperpanjang dan atau menambah dana kelolaan, menambah unit pernyataan baru, serta melakukan transaksi pembelian efek untuk seluruh produknya. Adapun kasus gagal bayar itu menyusun pergerakan dan reksadana Narada AM yang terpantau turun drastis, yaitu produk reksadana Narada Saham Indonesia dan Narada Campuran. Per 16 juga November 2019, net asset value produk Narada Saham Indonesia turun tajam hingga 47,38% selama sebulan terakhir. Sementara NAV produk Narada Campuran 1 juga terjun 44,81% pada periode yang sama. Sumber risiko. 1. Ketidakmampuan finansial jika individu atau perusahaan menghadapi masalah finansial yang serius, seperti penghasilan yang tidak mencukupi atau terlalu besar. 2. Ketidakmampuan manajemen utang jika individu atau perusahaan tidak memiliki manajemen utang yang baik, seperti tidak membayar tagihan tepat waktu atau meminjam dengan suku bunga yang tinggi. Kedua sumber risiko itu dialami oleh PT NAM, Narada Asset Management, di mana tidak mempunyai uang kas atau cash fund yang memadai untuk melakukan pembelian efek dimaksud, sehingga pembayaran atas instruksi beli tersebut dilakukan dengan dana pinjaman 13 perusahaan efek yang menjadi broker dari PT Narada Asset Management tersebut. Cara mendeteksi risiko gagal bayar, yaitu dengan analisis keuangan, yaitu dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan secara mendalam. Faktor-faktor seperti rasio keuangan, tingkat hutang, arus kas, dan profitabilitas perusahaan dapat memberikan petunjuk tentang kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya. Rasio seperti rasio keuangan likuiditas, rasio hutang terhadap ekuitas, dan rasio laba terhadap beban bunga adalah beberapa indikator yang dapat digunakan. Beberapa tindakan koreksi kasus gagal bayar dapat dilakukan dengan 1. Identifikasi penyebab. Pertama-tama, perusahaan perlu mengidentifikasi penyebab terjadinya kasus gagal bayar. Hal ini bisa melibatkan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan, masalah operasional, atau faktor eksternal yang dapat mempengaruhi arus kas perusahaan. 2. Perbaiki masalah keuangan. Salah satu tindakan koreksi yang paling penting adalah memperbaiki masalah keuangan yang mendasari kasus gagal bayar. Perusahaan perlu melakukan analisis mendalam terhadap arus kas, hutang, dan sumber pendapatan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi keuangan. 3. Renegosiasi utang. Jika kasus gagal bayar disebabkan oleh hutang yang tidak dapat dibayar,
Perusahaan perlu melakukan negosiasi dengan kreditur untuk menentukan solusi yang memadai. Renegosiasi utang dapat melibatkan restrukturisasi, perpanjangan jangka waktu pembayaran, atau pengurangan jumlah utang. 4. Peningkatan manajemen kas. Perusahaan perlu melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan manajemen kas mereka. Hal ini dapat melibatkan pengurangan biaya operasional, pengelolaan persediaan yang lebih efisien, atau peningkatan dalam mengumpulkan piutang, sehingga tidak mempunyai uang kas atau cash fund yang memadai tidak terjadi lagi di PT Narada Asset Management. 5. Penguatan sistem pengendalian internal. Bagi perusahaan, penting untuk memperkuat sistem pengendalian internal mereka guna menghindari kasus gagal bayar di masa depan. Hal ini dapat melibatkan pembentukan kebijakan dan prosedur yang jelas, pemantauan arus kas secara teratur, dan peningkatan transparansi keuangan. Yang terakhir ada pencegahan kasus gagal bayar. Di sini, perjanjian kontrak yang harus jelas. Pastikan perusahaan memiliki perjanjian kontrak yang jelas dengan pelanggan, termasuk persyaratan pembayaran yang eksplisit. Pastikan juga adanya ketentuan mengenai denda atau biaya tambahan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Kemudian, pengelolaan kas dan utang yang bijaksana. Kelola kas perusahaan dengan bijak dan hindari penyalahgunaan dana perusahaan. Pertimbangkan juga manajemen utang yang sehat, yaitu memastikan bahwa perusahaan tidak terlilit utang yang tidak dapat dibayar. Kemudian juga ada riset pasar dan industri, di mana lakukan riset pasar dan industri secara teratur untuk memahami tren yang mungkin mempengaruhi kondisi keuangan pelanggan. Dengan memahami risiko yang ada, perusahaan dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kurang dapat dipahami, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.